Santri maju, santri maju, jangan depannya bolong. Nah, sejajar sama Pak ini nih. Jangan pakai disuruh terus. Maun. Ayo maun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Kita buka pengajian Sabtu subuh dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai bukti bahwa di dalam Al-Quran ada 72 kata Al-Quran, dan ini kata yang terbanyak. Namanya Al-Quran, di dalamnya menyebut nama Al-Quran sebanyak 72 kali, dan kita sekarang sudah sampai ke yang ke-10 ya, 10. Kita akan baca sampai 15 insyaallah kalau cukup waktunya. Tapi sebelumnya marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah pada subuh ini sehat walafiat, dan ditakdirkan kita mempunyai kemauan untuk ikut pengajian yang sesuai dengan hadis Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu ain atas setiap orang yang beragama Islam. Insyaallah kita termasuk yang menjalankan perintah Rasul, yaitu menuntut ilmu sama dengan sholat fardu ain. Habis sholat kita langsung menuntut ilmu. Kita baca bersama ayat kata Al-Quran yang ke-10 yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 72 kali. Ini harus saya ulang-ulang supaya ingat ya, supaya kita menjiwai bahwa di dalam Al-Quran ada 72 kata Al-Quran. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu. Mungkin kurang lam kali ya. Ini kamu ngetik atau kopi? Wala yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Surat Al-Isra ayat 82. Kalau kita membaca Al-Quran bukan ayat pertama dari satu surat, tidak disunahkan membaca bismillah, tapi langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasta'iz billah, maka bacalah a'udzubillah. Tapi kalau awal surat kita baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat apa? Santri, surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, maka kita tidak disunahkan untuk baca bismillah. Enggak perlu ditanya kenapa, enggak usah. Kita dikatakan sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu az-zalimina illa khasara wa la yaziduz zalimina illa khasara. Di sini tidak ada kata yang baru buat kita.
mungkin kata syifa ya, kata syifa. Syifa ini secara harfiah maknanya adalah penyembuhan. Makanya banyak rumah sakit yang namanya rumah sakit Asy-Syifa, rumah sakit Syifa seperti di Sukabumi. Kemudian rahmat, ini sudah sangat sering kita mendengar kata rahmat. Akar katanya sama dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Akar katanya sama, yaitu huruf Ra dan Ha dan Mim. Rahimah yarhamu, bisa rahmatan, bisa rahman dalam bismillah, bismillahirrahman, bisa bismillahirrahim. Itu akar katanya sama, yaitu bisa diartikan penyayang, bisa diartikan pemurah. Ar-Rahman murah. Siapa juga diberi rizki oleh Allah walaupun kafir. Bahkan yang kafir karena dia sungguh-sungguh dan mengamalkan ilmu sesuai dengan ilmu dagang, ilmu bisnis, maka dia menjadi lebih berhasil, ya, lebih kaya padahal dia kafir. Nah, itu sifat murahnya Allah. Orang kafir pun dikasih, ya, dikasih hidup, dikasih rezeki, dikasih sehat, bahkan dikasih kekayaan. Nah, Ar-Rahim itu adalah penyayang, ya. Ar-Rahman pemurah, pengasih, yang Ar-Rahim penyayang. Penyayang itu ya artinya seperti orang tua, seperti seorang ibu menyayangi anaknya. Walaupun anaknya cacat, dia lahirkan tetap dia sayang, ya. Kalau dia tidak sayang berarti dia bukan seorang ibu sesuai dengan sunatullah. Nah, itu sayang. Nah, kata rahim ini hanya didapat oleh orang-orang yang beriman saja. Rahman untuk semua manusia, Ar-Rahim untuk yang hanya beriman. Karena ini kebanyakan dibuktikan di hari akhirat nanti. Yang mukmin amal soleh dia masuk surga. Artinya Allah cinta, Allah sayang kepada dia, maka dimasukkan ke surga. Dan kafirin ya dimasukkan ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Surat apa? Santri. Surat Al-Bayyinah, ya. Ya, surat Al-Bayyinah jelas sekali dikatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wal ladzina utul kitaba fi nari jahannam, masuk neraka jahannam, neraka yang paling berkobar-kobar apinya, ya. Nah, di sini wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un, ya, maknanya ini ada dituliskan, dan kami turunkan dari Al-Quran, maksudnya sebagian Al-Quran itu, sebagian Al-Quran tidak semuanya, ya, sesuatu yang menjadi penawar. Nah, penawar ini artinya sifat, ya, orang sakit ditawarkan penyakitnya menjadi tidak membahayakan yang sakit, maka artinya dia sembuh. Sehingga sifat ini artinya sembuh, kesembuhan. Tapi dalam konteks ayat ini oleh yang menerjemahkan, ya, dia terjemahkan penawar. Jadi Al-Quran itu sebagai penawar dari, ya, penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang zalim, ya, tidak ada keuntungan, tidak ada sifat, tidak ada rahmah bagi mereka, ya, hanya akan menambah kerugian. Ada Al-Quran dia tidak baca, dia baca tapi bukan untuk apa namanya, untuk memahaminya kemudian mengamalkannya. Dibaca dalam rangka mencari kelemahan Al-Quran, untuk dihinakan, untuk diremehkan, untuk dibikin karikatur dan lain sebagainya. Itu kerjaan orang-orang kafir. Quran dia baca, bahkan ada yang sampai mempelajari bahasa Arab, bisa bahasa Arab, ya. Bahkan orang kafir banyak yang orang Arab. Di Lebanon itu kan Arab, itu banyak orang Kristennya. Di Mesir juga kan Arab, banyak orang Kristennya, orang Ortodoks, ya, Kristen Ortodoks. Jadi dicari itu, dia baca Al-Quran sampai habis untuk mencari kelemahan. Sebaliknya ada orang kafir yang ingin tahu, tidak puas dengan agama Kristen, tidak puas dengan Buddha, tidak puas dengan Konghucu. Nah,
dicari mana agama yang paling bagus, kitabnya dibaca Al-Quran, akhirnya dia masuk Islam. Karena Quran itu hudan, ya, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau orang belum bertakwa baca Quran jadi bertakwa, karena itu memang petunjuk buat orang yang bertakwa, sehingga dia masuk Islam. Jadi wa nunazzilu minal Qur'ani, nunazzilu, ya, dan kami turunkan minal Qur'ani. Kata minal ini menunjukkan tidak semua. Ya, minal Qur'ani artinya sebagian daripada Al-Qur'an menjadi penyembuh atau menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, rahmat di sini yang dikandung dari kata rahim, buat orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Sebaliknya, orang-orang yang zalim dengan Quran dia tidak akan dapat apa-apa kecuali kerugian, menambah kerugian, malah bertambah. Ya. Jadi wala yazidul zalimina wala yaziduz zalimina, ya. Enggak ada lamnya. Kalau menurut orang yang belajar bahasa Arab, mestinya ini ada lamnya, karena di sini majrur zolimin. Tapi dia lupa bahwa ini adalah jamak muzakkar salim. Jadi bisa saja dia zolimin tanpa keadaan majrur, tapi dia di sini menjadi maf'ul, ya. Wala yaziduz zolimin, menambahkan siapa orang-orang yang zolim. Nah, orang zolim ini tidak mesti orang kafir, ya, tidak mesti orang kafir. Di Indonesia banyak nggak orang zolim? Dia Muslim tapi zolim, banyak, ya. Dia Muslim tapi zolim, ya. Itu laskarnya Habib Rizik, kasus apa tuh namanya? Kilometer 50. Satu harus paham nih, ya. Ada kasus yang dikenal, diberi judul dengan KM 50. Apa maksudnya KM 50? KM itu kilometer 50. Apa kilometer 50 nih? Yaitu kalau kita jalan tol menuju Cirebon, Cikampek, jalan tol itu diukur dari Jakarta, kilometer 50 di situ dijadikan tempat untuk menganiaya bahkan membunuh 6 laskar Habib Rizik yang masih muda-muda, masih remaja, umur 24, umur 20, ya. Nah, itu aparat yang menganiaya, menembak dan membunuh itu, ya, sudah ditangkap, masih hidup, dianiaya, masih hidup juga dibunuh, ya. Jadi sebelum dibunuh disiksa dulu. Nah, itu namanya zolim, padahal dia digaji oleh rakyat, ya, anak rakyat, ya. Habib Rizik kan rakyat, ya, bukan anak Habib Rizik, tapi pengawal Habib Rizik dianiaya. Dia digaji oleh rakyat, tapi dia menganiaya rakyat. Itu polisi, ya. Sampai sekarang belum selesai masalahnya karena diadakan semacam sandiwara begitu, diadili 2 polisi, tapi bebas, ya, bebas. Sekedar diadili saja, ya, untuk menghibur keluarga para almarhum, yaitu insya Allah dapat pahala syahid itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu zolim. Jadi orang Islam pun banyak yang zolim. Maka di sini dikatakan bukan wala yazidul kafirin, tapi wala yazidul zalimin. Jadi Muslim itu jangan terlalu bangga sebagai Muslim, karena Muslim itu masih bisa bermaksiat, asyi, bisa zani, bisa berzina. Banyak nggak di Indonesia orang Islam berzina? Ya. Umat Islam yang terbanyak jumlahnya dibandingkan semua negara adalah Indonesia. Ya, jumlahnya umat Islam 250 jutaan. Di atas Saudi Arabia, ya, dan Saudi Arabia paling berapa? Paling 4-5 juta itu penduduknya. Indonesia lah yang terbesar, di atas Pakistan, di atas Bangladesh, di atas Malaysia, di atas semua negara.
paling banyak jumlah umat Islamnya adalah Indonesia. Nah, maka pertanyaan tadi, ada nggak umat Islam Indonesia yang berzina? Jawabannya banyak, bukan ada, banyak ya. Di setiap kecamatan ada komplek pelacuran ya. Kalau nggak ada kompleknya, ada rumahnya, rumah bordil dan sebagainya. Makanya kalau RT kita ini mau jadi RT syariah, nih ada ketua RT-nya nih ya, Pak Afandi, aktif beliau ngaji itu, alhamdulillah ya. Kita pasang merek ya, pelacur dilarang masuk ya, penzina dilarang masuk. Pasang spanduk di RT syariah, nah, gitu kan. Nah, bertentangan nggak dengan Pancasila? Justru cocok dengan Pancasila, karena Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan gotong royong ya. Kayak Pancasilanya Soekarno, Megawati, Puan Maharani, Pancasilanya bisa diperas jadi Trisila, Trisila bisa diperas jadi Ekasila, Ekasila adalah gotong royong. Jadi hilang ketuhanan yang Maha Esanya, agama hilang. Makanya Ibu Megawati tidak suka kepada ibu-ibu yang kerjanya ngaji aja kan pengajian sekarang ramai itu kan, emak-emak ya, dia nggak senang dia bilang kapan ngurus anak dan sebagainya. Bahkan beliau pernah mengatakan ulama itu kayak ahli nujum, tukang ramal, belum pernah pergi ke akhirat, orang dibilang di akhirat masuk neraka, di akhirat disiksa dan sebagainya. Itu menggambarkan iman beliau tidak kuat ya. Boleh jadi ada imannya, tapi tidak besar, tidak kuat, tidak dominan terhadap kehidupannya. Nah, kita bukan hanya muslim, tapi kita mukmin, sehingga keimanan kita mendominasi kehidupan kita. Ya, ketika kita mau mencuri, ya, iman kita mengatakan jangan mencuri, mencuri itu haram, hukumannya dipotong tangan, nggak jadi dia mencuri. Ya, dia muslim tapi dia mukmin. Tapi kalau muslim nggak punya iman, wah ini ada barang anggur, curi aja ya. Ini punya jabatan, kesempatan korupsi aja. Banyak nggak orang Islam masuk penjara karena korupsi? Ya. Bahkan yang terakhir ini siapa? Ketua KPK ya, Rifli apa namanya? Rifli Bahuri ya. Iya. Dia sudah ditentukan sebagai tersangka, kepala KPK. Apa KPK itu? Kayaknya kan korupsi itu ya. Apa KPK itu singkatannya? Pemberantasan korupsi ya. Malah ketuanya sekarang dijadikan tersangka. Nah, itulah. Kira-kira agamanya Islam bukan? Dari namanya Islam itu, namanya Islam. Kan bisa dilihat dari nama orang kan. Jadi bersyukurlah kita ini walaupun bagaimana kita punya iman, bukan sekedar muslim tapi kita sudah mukmin. Jadi ini ayat kata Al-Qur'an ya, ini kata Al-Qur'an. Kata Al-Qur'an ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 82 nih ya. Al-Isra 82 ayat yang di dalamnya ada kata Al-Qur'an. Yang ke berapa nih? Ke 10 ya. Mana nomor 10-nya nih? Oh ini diterjemah ya. Ini nomor 10-nya nih. Ya, jadi ini kita sudah membaca 10 ayat yang di dalam ayat itu ada kata Al-Qur'an. Sekarang kita naik ke yang ke-11. Nah, ini yang ke-11. Ya. Ini angkanya ada di terjemahannya. Tidak ada di ayatnya ya. Ayatnya adalah nomor 88 surat Al-Isra. Tadi nomor 82, ini 88. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulla ini jitama'atil insu. Ya agak sulit, kita ulangi. Kulla ini jitama'atil insu. Ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani
la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ya, kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kata yang sulit ijtama'at, sudah sering kita dengar kata ijtima'. Ya, 2 pekan yang lalu ada ijtima' ulama di Sentul, di pesantrennya almarhum Masya Allah itu yang kiai muda itu. Siapa namanya? Arifin ya. Arifin Ilham. Berapa istrinya Arifin Ilham? Nggak tahu. 2 atau 3? 2 istrinya ya. Ya. Beliau meninggal muda, tapi beliau meninggal muda tapi meninggalkan warisan pesantren namanya Az-Zikro. Masjidnya besar sekali, bisa kelihatan menaranya dari jalan tol. Kalau kita ke Jauh Bogor lewat jalan tol, apalagi pulangnya kelihatan tuh Masjid Az-Zikro. Masjid Az-Zikro itu asal mulanya namanya Masjid Qaddafi ya. Karena itu sumbangan dari Muammar Qaddafi, presiden Libya. Tapi setelah terjadi revolusi di Libya dan Muammar Qaddafi dibunuh secara keji oleh Amerika ya, maka nggak enak namanya Qaddafi, sehingga diganti namanya menjadi Az-Zikro. Az-Zikro itu nama lain dari Al-Quran ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikro itu maksudnya Al-Quran. Di sini kata ijtama'at sama akar katanya dengan ijtama'ah. Ijtima' ulama artinya pertemuan para ulama dan tokoh dan habib ya. Saya alhamdulillah hadir, tapi cuma separuh waktu karena kesehatan dan fisik ya. Saya pulang setelah zuhur sebelum makan ya. Karena kalau saya makan terus nggak ikut sholat zuhur, nggak ikut pengajian, jadi apa, nggak adil ya. Belum makannya aja mau, pertemuannya nggak mau, makanya saya pulang sebelum makan. Padahal saya dipaksa-paksa untuk masuk ke ruangan VIP untuk ketemu dengan para tokoh dan habaib serta ulama, makan siang sebelum zuhur. Nah, itu salah satu keputusannya adalah wajib umat Islam memilih Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024 ya, 2024. Jadi umat Islam Indonesia tidak perlu berpikir taati aja lah ijtima ulama, bukan hanya ulama ya, bukan hanya MUI, tapi ini ada MUI-nya, ada semua ormas utusannya di situ. Bersatu di situ habaib ya, Muhammadiyah sama NU ada di situ. Ya siapa tuh perempuan itu? Ya inilah, Datuk lupa. Dia ada duduk di depan. Dia perempuan sendiri di depan, di samping-sampingnya tokoh dan ulama dan habaib, dan dia adalah pasti orang Muhammadiyah. Ya, orang Muhammadiyah karena ibunya dulu Rugoyah Maksum, ustazah dari Aisyah ya, Muhammadiyah. Dan saya kenal betul dengan beliau. Bahkan beliau pernah kemari minta nasihat kepada saya tentang ingin mewakafkan tanahnya untuk sebuah pesantren, datang kemari ya. Dia pulang ngasih amplop ya, ngasih amplop minta nasihat tapi ngasih amplop, ditahu kiainya udah tidak banyak income-nya, maka ditinggalin amplop karena dia uangnya nggak habis ya, karena dia istri punya suami, jadi kebutuhan keluarga kan oleh suaminya. Nah di sini anggota DPR itu kan 150 juta tiap bulan uang masuknya tuh, gajinya dengan lain-lainnya ya, sabetan-sabetannya, jadi 150 juta sebulan digaji oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, untuk menjadi khadamnya rakyat ya.
Tapi kebanyakan anggota DPR korupsi juga. Nauzubillah. Ya, jadi dalam ijtima ulama di Sentul itu gambaran bersatunya Muhammadiyah dengan NU luar biasa, belum pernah terjadi. Ya, mudah-mudahan persatuan ini dijaga oleh Pak Anies. Kalau Pak Anies berhasil jadi presiden, dengan kekuasaannya bisa tetap menjaga persatuan Muhammadiyah dengan NU, karena perpecahan umat di Indonesia ini berangkatnya dari situ, dari Muhammadiyah itu, dari NU dia dan sebagainya. Jadi di sini kula ini kita ma'at al-insu ini sinonim daripada kata an-nas. Coba dia sini dia ini mufrad singular, insan ya. Jadi ini sinonim dari kata insan, jamaknya nas. Kul a'udzu birabbin nas. Kalaulah manusia dan jin bersatu, artinya melakukan suatu pertemuan bersama-sama, ala ayatu bimisli hadzal Quran, untuk mendatangkan, untuk membuat, mengarang bersama-sama seperti Quran ini, la yatuna bimisli, mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan Al-Quran seperti Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din zahir, walaupun kerjasama mereka sangat gamblang, artinya terang-terangan, demonstratif dia kerjasama, tetap tidak akan bisa membuat satu eksemplar Al-Quran. Ya, pernah di zaman Rasulullah wafat, zaman Khalifah Abu Bakar, ada seorang siapa itu, dia mencoba bikin Al-Quran, ya, tapi dia bikin Al-Quran cuma surat Al-Fil. Al-filu ma adraka ma huwal fil, al-filu hayawanun lahu anfun tawil. Ya, gajah, apa itu gajah? Apa kalian tahu gajah? Gajah itu adalah binatang yang besar yang punya hidung panjang. Enggak ada maknanya, enggak ada artinya kan. Beda dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jarrin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-Quran kata-katanya puitis, tapi maknanya juga sangat dalam dan sangat besar. Itu tidak bisa dibaca dengan qiraah, sekedar dibaca nggak bisa, harus dibaca dengan tadabbur. Kita baca, kita pahami maknanya, kita dalami dan kita jiwai kandungannya, bahwa tentara gajah yang begitu besar saja bisa dikalahkan oleh burung ababil, toiron ababil, hanya dengan senjata batu yang dilemparkan ke gajah, langsung badannya hangus dan kering mati. Padahal tentara gajah ini jalan ribuan kilometer dari Yaman, ya, ke Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Itu surat Al-Fil, tidak seperti siapa itu yang membuat ayat Quran itu. Tidak, itu kan anak kecil ya, kayak orang Betawi kan, bikin pantun, ikan bawal diasinin, bulan Syawal dikawinin. Nah, apa maknanya kan? Sekedar coba cocok aja, nin gitu kan. Ikan bawal diasinin, bawal Syawal kan. Nah, di sini ada ustadz namanya Syawal, kan, di lahir bulan Syawal. Dia bulan Syawal dikawinin ya, ikan bawal diasinin. Itu pantun ya, tapi tidak punya makna yang seperti Al-Fil, surat Al-Fil itu. Jadi tentara gajah begitu besar dikalahkan oleh tentara Allah dalam bentuk burung. Ini kita akan nunggu ini, kapan ini tentara Yahudi Zionis dikalahkan oleh Hamas. Hamas itu kan burung ababil kecil tuh. Ini negara punya senjata nuklir, senjata lengkap ya. Tentaranya termasuk negara yang paling kuat tentaranya di dunia. Di belakangnya ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, ada Perancis ya. Melawan sekedar laskar namanya Hamas ya. Nggak malu itu dia mau perang dengan Hamas. Ternyata banyak tentara Zionis Yahudi yang ketakutan
Jadi saling tembak menembak sendiri. Ada yang pulang, ada yang nggak mau dikirim ke Gaza, ya, sehingga dipenjara dia minimal 3 hari. Tentara Zionis dikirim ke Gaza, dia takut, dia nggak mau ikut, dia dipenjara 3 hari. Repot juga nih. Ya, Menteri Agama, Perdana Menterinya di demo oleh rakyatnya karena ada ratusan ditawar, disandra oleh Hamas. Nah, itulah tentara Allah belum turun ya. Kalau Allah turunkan tentaranya, junudan lam taroha, Israel itu kecil itu. Bani Israel Zionis Israel, tidak Israel saja karena Israel itu nama Nabi Yakub ya. Nabi Yakub tidak boleh kita jadikan nama tentara yang zolim ya, yang membunuh bayi, membunuh anak, membunuh orang perempuan ya. Saya kalau ingat Palestina dulu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi lucunya lagi, Saudi Arabia melarang orang-orang yang lagi umroh itu berdoa di Ka'bah untuk Palestina. Yang pakai sorban Palestina diambil sorbannya, ditangkap, ditahan beberapa jam, dilepasin lagi ya. Sulit juga kita memahami politik ya Timur Tengah ini ya. Tapi nanti panjang habis waktu kita. Padahal materi kita adalah tafsir ya. Jadi di sini katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu, tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain secara zohiro ya, pada sini tadi ini zohiro. Zohir ini artinya ya, zohir lahir ya, ini fisik kita nih lahir batin kan, zohir. Jadi begitu kelihatan jelas kerjasamanya, saling bantu membantu, tetap mereka tidak akan bisa membuat satu kitab Al-Quran. Dia bisa bikin banyak Injil, Bible itu sampai 4, Bible Paulus, Yohanes, Matius dengan Lukas ya, ada 4 Pak Injil tuh dibuat. Tapi Quran nggak bisa mereka sudah mulai memalsukan Al-Quran, tapi kurang titik satu saja ketahuan, akhirnya Quran itu ditarik dari peredaran dan diperbaiki. Karena Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara Al-Quran dari pemalsuan, dari macam-macam lah. Nah di sini jadi ayat ini yang ada kata Al-Quran menggambarkan bahwa seumpama Amerika, Inggris, Jerman, Cina, Korea Utara bersatu dengan Australia mau bikin satu kitab Al-Quran, nggak bisa. Bahkan mereka banyak yang membaca Al-Quran dalam rangka mencari kelemahannya, akhirnya malah masuk Islam ya. Sekarang sedang berbondong-bondong orang masuk Islam di mana-mana, termasuk di Vatikan banyak yang masuk Islam. Karena anak-anak muda di Vatikan berpikir bahwa ternyata nenek moyang mereka dulunya Islam, tapi dibunuh oleh Ferdinand dan Isabella karena Islam, dikasih inkuisisi 3 itu, keluar dari Islam murtad masuk Kristen, atau keluar dari Andalusia, dari Spanyol, atau ditangkap, ditahan, disiksa dan dibunuh. Tidak ada penyiksaan yang lebih dahsyat kejinya daripada penyiksaan tokoh-tokoh Katolik kepada umat Islam ya. Panjang ceritanya, kita balik lagi ke ayat ya. Itulah ayat ini, ayat Al-Isra ayat 88, ada kata Al-Quran ya, ini bimisli hadzal Quran, dan menggambarkan walaupun mereka saling tolong menolong ya untuk membuat satu Al-Quran, mereka tidak akan mampu. Kita naik lagi kepada ayat yang ke-12 ya. Kita biasa kita baca bersama. Ini 13 ini. Ternyata tidak bisa dinaikin ya. Kalau dinaikin ya muncul 13. Ya. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Coba yang agak panjang ya. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Coba baca bersama-sama tanpa saya ya. 1, 2, 3. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Kata yang sarrafna ini sudah juga kita temukan ya di dalam ilmu tata bahasa Arab. Ada ilmu sharaf, ada ilmu nahwu ya. Nah, sati-sati pesantren tradisional kalau sudah baca kitab nahwu dan kitab sharaf itu sudah dianggap berusaha, sudah dianggap istimewa, sudah dianggap ustadz itu ya. Kitab nahwunya Jurumiyah, kitab sharafnya Tasrif ya. Nah, kata sharaf ini artinya merubah atau perubahan. Maka ilmu sharaf itu ilmu merubah dari huwa menjadi huma menjadi hum. Kalau huwa kataba, huma menjadi kataba, hum katabu. Fi'il mudhari'nya yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, itu perubahan itulah namanya sharaf. Nah, perubahan itu sudah pasti, tidak bisa perubahan dengan kata yang lain, maka dia menjadi ilmu. Mengetahui perubahan kata di dalam bahasa Arab itulah ilmu sharaf. Kalau ilmu nahwu ilmu hukum daripada bahasa Arab itu. Misalnya min itu huruf jar. Kalau ketemu kata benda maka dia menjadi majrur. Misalnya kitabun ya itu marfu, kanun. Ada min menjadi kitabin, min kitabin. Kalau dahalnya minal kitabi. Itu adalah ilmu nahwu, ilmu hukum bacaan, tata bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya grammar ya, gramatika. Gramatika sastra Arab adalah ilmu nahwu. Nah, di sini ada kata sharaf, berarti perubahan. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan. Ini menjelaskan. Sharaf artinya menjelaskan antara huwa huma hum, anta antuma antuna. Perbedaannya itu juga sharaf asal mulanya artinya perubahan, tapi bisa juga mempunyai makna penjelasan, jadi menjelaskan. Sharafna kata kerja, jadi menjelaskan. Kemudian nasi biasa, masal sudah ada, insan apalagi, aksar syai'in, jadalah. Jadalah ini sebetulnya artinya bertengkar. Ya, jidal itu artinya bertengkar. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwalah kalian dengan bijak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah, dan nasihat dengan tabligh, dengan ceramah umum, dengan taklim, dengan khutbah. Ya, itu namanya bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah, nasihat yang bagus. Wajadilhum, dan debatlah mereka. Nah, jadi kata jadalah jidal bisa berarti bantah, bisa berarti debat. Nah, di sini artinya membantah. Jadi walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan ya. Di sini dikatakan berulang-ulang ya. Linnasi, kepada manusia ya. Fil minal min kulli masalin hadzal Quran ini ya. Memang bahasa Arab dan bahasa Indonesia sebuah terbalik ya. Kalau bahasa Arab kataba Muhammadun kitaban, telah menulis si Muhammad sebuah buku. Itu pesantren tradisional, bahasa pesantren.
Jadi apa katanya itu? Kata Abu Muhammadun, kata Abu duluan diterjemahkan kan. Kata Abu telah menulis Muhammad, karena dia yang sebagai pelaku pakai si, telah menulis si Muhammad kitaban akan kitab. Ada akannya, kalau bahasa Indonesia pesantren ada akannya. Tapi bahasa Indonesia yang benar kata Abu Muhammadun kitaban, jadi Muhammad telah menulis buku. Nah, itu bahasa Indonesia yang benar. Maka di sini jadi sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran. Di sini Qurannya lebih dulu nih. Hadzal Quran linnas, di sini manusianya duluan, baru Quran. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa Arab. Yaitu belak terbalik, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Makanya kiai atau santri jadi ustadz, dia tidak pernah sekolah SD, SMP, kalau dia ceramah tuh bahasanya itu bolak terbalik ya. Iya. Perhatiin aja guru-guru yang enggak sekolah itu, yang bukan tamatan IAIN, kalau ceramah kan bahasa Indonesianya agak kampungan gitu ya. Tapi kalau karena ustadz ya tetap saja dihormati dan tetap dipahami oleh masyarakat, oleh umat. Jadi di sini jelas sekali dikatakan, dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, masalnya perumpamaan sudah jadi bahasa Indonesia, misalnya gitu ya. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Jadi memang secara sunatullah manusia itu lahir, dia kebanyakan suka membantah. Jangankan orang biasa, anak sama orang tua suka membantah. Ya, anak yang tidak terdidik, dididik hanya di SMP, SMA, ya, kuliah umum, dia kalau sudah sarjana, ayahnya tidak sekolah, dia suka membantah ayahnya, membantah ibunya. Ya, kenapa? Karena tidak dididik secara Islam. Kalau dididik secara Islam, kayak apapun bapaknya ibunya, dia tetap taat, kecuali kalau dia disuruh musyrik. Dan itu ada ayatnya di dalam surat apa, Santri. Surat Luqman. Bagaimana bunyinya? Santri, nggak boleh bantah orang tua, nggak boleh bantah ibu, walaupun ibunya butuh huruf. Bunyinya gimana? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Kamu kan pesantren tahfiz, pesantren menghafal Quran. Nggak usah malu-malu, harus berani. Qul haq walau kana murran. Kelas 6-nya lah, kelas 6-nya. Kalau kelas 1 masih tengok-tengok, kelas 6. Ini ayat populer ini untuk santri. Ustadznya lah, ustadznya. Mana ustadznya? Ustadz ini, ustadz yang udah jadi ustadznya. Rizky, mana apa ayatnya? Bengong dia. Itu di kelas 1 itu, saya digontor di kelas 1 50 tahun yang lalu saya diajarin ayat tafsir itu, belajarnya ayat-ayat aja, ada terjemahan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, bukan ma'ruf amin ya, fid dunya ma'rufa. Ma'ruf amin wakil presiden ya. Ma'rufa ini berbuat baik. Wa in jahadaka, kalaulah kedua orang tua kamu berjihad, berusaha keras antusyrika bi, supaya kamu jadi orang musyrik. Ya. Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya karena kamu disuruh musyrik. Tapi kalau disuruh apa saja selain musyrik, kita wajib taat. Tetap fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya, ya. Kemudian wasahibuhuma, tetaplah kamu bersahabat dengan kedua orang tua, ma'rufah, dengan baik, dengan santun, dengan sopan santun, dengan akhlak dan sebagainya. Ngomong tidak boleh lebih tinggi daripada suara orang tua, tidak boleh menghardik. Walatan harhuma, ya, ayat terusannya walatan harhuma, jangan kau hardik, mengatakan mengatakan cis, mengatakan apalagi teriak-teriak ya, pakai lu gua sama orang tua, wah itu durhaka besar ya. Walaupun orang tuanya kafir, dia bilang lu gua, macam-macam, babenya apa ya, itu. Nauzubillah punya anak yang seperti itu ya.
Makanya kalau kita ini pernah marah sama orang tua, pernah mengumpat orang tua, sebelum meninggal segeralah minta maaf, minta ampun sama orang tua, karena Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba Allah kalau dosanya itu durhaka kepada orang tuanya. Apa dalilnya itu? Ya, santri, apa dalilnya bahwa keridhaan Allah itu ada pada keridhaan kedua orang tua? Kalau orang tuanya nggak redo, gua nggak redo lo, dunia akhirat, wah itu udah bayar, dia akan dapat ridho Allah. Ada hadisnya, ya. Santri, apa hadisnya? Siapa yang hafal? Ya, baca keras. Ridho Allah, ridho walidain. Betul, 100 ya. 100 perak mau, saya kasih 100. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah, kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Kalau orang tuanya marah, gua nggak ridho lu dunia akhirat, wah itu Allah tidak akan ridho. Walaupun anaknya soleh, walaupun anaknya ahli ibadah, walaupun anaknya banyak sedekah, bangun masjid 2-3 masjid, bangun pesantren dan sebagainya, tetap saja tidak dapat ridho Allah di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak diridhoi oleh kedua orang tua, karena keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Wal jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki kedua ibu, ya, bukan kedua ibu ya, ummahat, para ibu ya. Surga di bawah telapak kaki emak-emak ya, istilahnya ibu-ibu sekarang emak-emak ya. Walaqad sarramna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli masalin wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an, tidak sekali, berulang-ulang ya, dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Padahal kita menjadi kelompok yang sedikit, yaitu yang tidak membantah, apalagi membantah Al-Quran, membantah hadis. Ya, ada orang yang membantah Al-Quran, membantah hadis ya. Nah, itu ayat kata Quran yang ada Quran yang ke-12. Sudah habis waktunya belum? Belum ya? Kita tambah sampai yang ke-13. Nah, dinaikkan. Nah, ini kita baca bersama. Ini nomor 13. Kata Al-Quran yang ada dalam ayat Quran ada yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sekarang satu napas ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Anzalna sudah kita paham. Alaika apalagi, Quran apalagi, hanya kata litasqa, ini yang baru buat kita. Tasqa, shin, qaf, alif ya. Di sini tasqa ini artinya menjadi susah, susah tasqa ini. Wa anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Quran kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Banyak umat Islam gara-gara kitabnya Al-Quran dia merasa susah. Gue jadi orang Islam susah nih karena baru baca Quran, hurufnya bukan huruf Latin, hurufnya huruf Arab, alif, ba, ta, susah. Tidak, Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia, tapi justru untuk menyenangkan manusia, karena kesusahan, kesenangan itu bukan pada fisik, tapi pada hati dan pikiran. Kelihatan badannya gagah, seger, jalan enak, makan enak, tapi malam nggak bisa tidur. Kenapa? Dia resah pikiran dan hati. Nah itulah. Jadi manusia kalau susah, dia resah, dia gelisah, baca aja Al-Quran. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi
obat resah, obat gelisah, obat ketakutan, obat stres ya. Ada tekanan ya, tekanan batin, apalagi baca Al-Quran obatnya, bukan minum opium ya, obat tidur itu. Imonium ya. Ya, Imonium, saya pernah dikasih dokter tuh obat itu. Jadi ma anzalna alaikal qur'ana litasqa, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu, alaika ya Quran kepadamu, maksudnya Muhammad, litasqa. Nah, Muhammad itu mewakili kita, mewakili umat Islam, mewakili manusia. Jadi Quran diturunkan bukan hanya untuk Muhammad. Kalau hanya untuk Muhammad, Nabi Muhammad meninggal, udah selesai Quran itu. Ya, masuk museum Quran di Taman Mini kan. Quran di museum nih, jahat betul nih umat Islam Indonesia nih. Quran dijadiin penghuni museum. Ya, padahal Quran diturunkan untuk hudal lil muttaqin, jadi petunjuk panduan hidup manusia sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Ya, hidup di mana? Di dunia, bukan di dalam kubur. Jangan ngaji Quran setelah di dalam kubur ya. Masih hidup kita harus baca Al-Quran. Dan Al-Quran bukan buat orang yang mati, Al-Quran buat orang yang hidup ya. Tapi pahalanya boleh buat orang mati ya. Tapi Quran diturunkan untuk orang yang hidup. Nah, bapaknya meninggal, dia bacain Quran ya, bacain Yasin dan sebagainya. Sampai ada klub-klub Yasinan namanya. Karena tiap malam Jumat dia kumpul baca Yasin sampai hafal Yasin itu. Dan saya terus terang, saya tuh nggak hafal-hafal Yasin tuh, karena jarang baca Yasin. Yang disunahkan baca Quran, ya. Jadi di sini dikatakan Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan, tapi justru untuk tadi kan syifaun wa rahmah, menjadi penawar, penyembuh dan kasih sayang dari Allah buat manusia. Ya. Allah ini sangat sayang kepada kita kan. Ya. Dikasih otak, pikiran, berpikir, dikasih ilmu, akhirnya kita ya pakai baju supaya nggak kedinginan, kita mandi pakai sabun supaya enak badannya, seger dan nggak bau, nggak kayak orang Papua yang nggak mandi, kalau mandi pakai minyak babi mandinya. Nah, kira-kira itu kalau deket dia nggak pakai baju lagi, nah, bagaimana baunya? Nah, siapa yang pernah ke Papua? Saya sudah pernah ke Papua. Ketika ketua MUI ada tugas di Jayapura, saya jalan-jalan ke Wamena. Baru turun dari pesawat disambut oleh laki-laki warga negara Indonesia di Wamena itu hanya pakai koteka. Nah, akhirnya dia ajak foto. Saya pikir boleh juga nih buat bahan dakwah ya. Saya foto, ya, foto bersama dia. Habis foto minta duit dia. Saya kasih 20.000 nggak mau, minta yang merah. Yang merah Pak katanya. Yang merah 100.000. Enggak saya kasih. Nah itu belum lama itu. Dan sampai sekarang masih ada yang laki-laki pakai koteka, wanitanya pakai dari pusar sampai lutut saja paha. Pakai apa? Sekarang itu tali rafia. Kalau dulu kan akar-akar, serat-serat kayu. Masih ada, tapi bukan ada yang murni, tapi dia bersandiwara dalam rangka mencari ya, menjadi menjadi pengemis ya, menjadi pengamen. Nah, dia ngamen dengan kotekanya. Kalau ngamen kan pakai biola, dia di Wamena itu ngamennya pakai koteka. Sebelum pulang ada demo. Bukan demo, kampanye pemilihan bupati apa. Itu ada rombongan hanya pakai rok yang dari tali rapiah itu, atasnya nggak pakai apa-apa. Saya foto juga, cuman ke fotonya model dulu, jadi habis filmnya, cuma dapat sekali 2 kali itu. Ya, jalan di depan jalan raya hanya pakai rok mini tapi dari serat kayu, dari tali rapiah, ya, dulunya serat kayu. Itu bangsa Indonesia Pak, ya, itu bangsa Nusantara. Nah, datang Ustadz namanya Garamatan, ya, namanya siapa?
marganya Garamatan, saya lupa nama aslinya. Fadlan. Hah? Fadlan Garamatan ya. Terima kasih Bu Samsudin. Dia datang ke sana bawa sabun, bawa bawa minyak wangi, ya. Maka dia datang ke satu suku, semuanya disuruh mandi. Habis mandi dikasih sabun, disabunin gitu, dari sabun, kemudian setelah anduk kering, semprotin minyak wangi, wah, jadi wangi. Akhirnya gara-gara sabun mandi itu satu suku masuk Islam. Itu jasa dari Ustadz Fadlan Garamatan. Waktu itu zaman Pak Harto. Kemudian dia datang ke Jakarta mengabarkan itu kepada Pak Harto. Pak Harto berikan tiket haji buat berapa puluh untuk orang Papua yang sudah masuk Islam, yang tidak hanya pakai koteka. Ya. Kemudian dia juga dapat tanah di daerah Bekasi untuk khusus pesantren Sanawiyah Aliyah apa SMP SMA untuk anak-anak Irian Papua yang masuk Islam. Ada pesantrennya, namanya saya lupa itu, di dekat daerah Bekasi ini. Saya pernah datang ke situ karena beliau punya metode pengobatan dengan ramuan akar-akar dari Papua, ya, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Saya punya sakit kaki ini, saya kan berobat kemana-mana nih sakit kaki ini, termasuk kepada Ustadz Garamatan. Sebelum berobat dikasih makan dulu. Semua pasiennya itu kasih makan. Pasiennya ada yang jenderal Pak, tentara, bareng saya. Tapi karena saya Ustadz, dia ngaku murid sama saya, dia minta saya ceramah dulu kayaknya sebelum pengobatan. Nah pengobatannya itu masuk ke ruangan, kita masuk, ruangan itu gelap, ditutup, dan kita harus telanjang, buka baju, buka celananya, cuma pakai celana dalam doang atau celana pendek ya. Supaya apa? Supaya kena uap. Jadi di tengah kita itu ada kompor, di atasnya ada semacam apa gitu, macam panci lah ya. Nah, itu direbus itu akar-akaran dari Papua, entah berapa macam tuh. Nah, itu menimbulkan uap. Nah, uapnya memenuhi tenda sehingga kita isep itu uap dan kita menjadi berkeringat karena uap yang panas itu kan. Saya tuh hampir gak kuat. Sehingga sebelum dibuka, dimatiin apinya, saya keluar duluan karena panas Pak, panas ngerekep gitu ya. Tapi nggak ada yang mati karena itu kan. Kalau mati kan dia bisa berurusan. Keluar berobat, tapi alhamdulillah nggak sembuh kaki saya. Jadi saya nggak balik lagi. Kalau beliau ingin Ustadz kembali, banyak yang sembuh Pak, banyak yang sembuh. Coba saya memang belum sembuh sampai sekarang. Akhirnya Ustadz Garamatan punya program, setiap kuartal dia membawa yang punya modis, ibu-ibu yang punya tempat perempuan bersolek, ya, mandi dan sebagainya, modis Pak ya namanya. Di bawah itu yang punya modis, siapa yang mau dakwah ikut saya, jalan kaki beberapa jam ke Papua. Di bawah itu. Jadi sebelum dia ceramah itu dibikin kamar mandi, dibikin satu kamar untuk bersolek. Yang nyolekin ya itu, yang tukang pengantin itu, ya saya lupa. Akhirnya wanita-wanita Papua yang tidak pernah mandi itu dimandiin dulu. Habis dimandiin, masuk lagi ke tenda untuk bersolek. Diriasin ya dikasih bedak, kasih bibir merah, kasih macam-macam seperti ngerias pengantin. Setelah keluar, masuk lagi ke ruangan kecil, ada kaca, cermin. Nah ini orang Papua kan seumur hidup nggak pernah bercermin. Ketika dia ngelihat muka dia kaget dia,
kok bisa cantik begini gitu kan. Akhirnya semua pada mau masuk Islam. Ya. Itulah cara dakwah itu memang macam-macam, tidak bisa hanya dengan ceramah ya. Nggak bisa. Ada orang masuk Islam karena dikasih sembako, ada yang masuk Islam karena dipenjara, masuk Islam karena macam-macam. Nah, Garamatan ini modelnya masuk Islam, memasukkan orang dari kafir kepada muslim. Udah ribuan yang masuk Islam orang Papua itu. Modalnya sabun wangi, Nah, itu banyak di YouTube ya. Kita ketik Garamatan itu keluar. Ya, jadi ayat yang ke 13 ini, ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, tapi justru menjadi gampang. Nah, kita lengkapi menjadi 14 ayat ya. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sekali lagi, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana. Jadi masuk ya, ya-nya masuk kepada ta ya. Ada tasdid di situ. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul sudah pasti kita paham, Rabbi sudah, qaumi apalagi kaum sudah menjadi bahasa Indonesia. Ittakhadhu dari akhoza ya. Kalau akhoza artinya mengambil, ittakhadhu menjadi ingin mengambil. Di sini diartikan menjadikan. Hadzal Qur'an mahjur, nah mahjuro ini akar katanya sama dengan hijrah, hajaro ya, hajaro al muslimuna mim Makkah ila Yasrib. Umat Islam hijrah dari Mekah ke Yasrib ya. Wahjurhum ya, hajron jamila itu di dalam surat apa itu, surat Al-Muzammil ya. Wahjurhum hajron jamila. Kata hajron, kata hijrah ya, sama. Oh, ini si engkoh sudah hijrah ya dari Konghucu ke agama Islam. Preman yang banyak anunya, tatonya hijrah. Saya sudah hijrah lah. Kata hijrah itu artinya pindah total, tidak kembali lagi kepada kampung yang lama, semuanya ditinggalkan. Itu kata hijrah. Nah di sini kata mahjuro. Nah, tapi di sini artinya maksudnya diabaikan. Jadi mahjuro artinya Quran itu tidak diperhatikan. Jadi dia ditinggalkan, dia hijrah dari Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad SAW bersabda, apa sabdanya? Ya Tuhanku, ya Rabbi. Jadi kalau kita berdoa disunahkan menyebut kata ya Rabbi atau Allahumma atau ya Rabbi ya. Wahai Tuhanku. Rabbi asalnya pakai ya, Rabbi ana ya, Rabbi ana, tapi karena ada ya-nya maka ada ya Rabbi. Apa ya ini? Harfun nida ya. Ya ayyuha itu harfun nida. Ya harfun nida. Kata panggilan, memanggil. Hei mampir atau. Karena ada huruf ya maka Rabbi Tuhanku, ku-nya itu dihapus bahasa Arabnya. Tapi bahasa Indonesia tidak dihapus, justru ya Rabbinya artinya wahai Tuhanku. Mestinya ya Robba, tapi karena ada ya-nya jadi ya Rabbi ya. Itu sering saya jelaskan memang kalau tidak menguasai ilmunya ya dia susah membaca dan susah memahami Al-Quran. Makanya di sini saya agak detail ya supaya yang belum pernah ngaji, belum pernah nyantren bisa langsung memahami secara maksimal dan secara total.
Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran itu diabaikan. Kapan ini? Ya, Nabi bersabda itu bukan untuk umatnya pada zaman dia masih hidup, tapi untuk umat yang akan datang. Kayak ada hadis mengatakan, saya ati zamanun la yabqa minal islami la ismu wa la yabqa minal qur'ani ila rasmu. Akan datang satu zaman di mana Islam tinggal nama dan Al-Qur'an tinggal tulisan, kaligrafi. Itu hadis 1400 tahun yang lalu. Untuk siapa? Untuk kita. Makanya di sini nggak ada kaligrafi, karena saya ingat ayat itu, hadis itu. La yabqa minal Islam ila ismu, tidak ketinggalan agama Islam kecuali nama doang. Namanya doang Islam, Muhammad, Abdullah, Mahmud, Musa. Tapi kelakuannya tidak Islam. Tinggal nama doang ketinggalan dia Islam. Ya. Tapi kelakuannya tidak Islam. Kemudian la yabqa minal Qur'ani ila rasmu, dan tidak ketinggalan dari Quran kecuali tulisan, rasm, gambar. Kan tulisan itu bagi orang yang nggak bisa baca kan gambar. Ya, kalau Quran kalau kaligrafi malah susah dibaca itu, yang bulat-bulat dan lain sebagainya. Nah itu, jadi Rasulullah itu bersabda, di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan qala Rasul. Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Berupa doa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya, inna, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah menjadikan Quran ini diabaikan, terabaikan. Telah menjadikan Quran salah satu yang terabaikan, yaitu baca nggak bisa, punya Quran 3 biji 4 biji di rumah. Bahkan ketika diambil debuan, Pak, debu dilap pakai tisu, hitam dia. Kenapa? Nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Makanya saya anjurkan bagi orang yang punya Quran 2-3, yang 2 itu sedekahkan kepada orang yang belum punya Al-Quran. Banyak itu di pulau-pulau terpencil, di daerah-daerah perbatasan, banyak orang Islam yang satu masjid punya Quran cuma 1, kalau ngaji gantian. Nah, itu lebih bagus dikirim ke sana daripada kita punya Quran banyak. Saya juga setengah menyesal jadi kiai itu, karena setiap teman meninggal dunia dikirimin Quran. Quran bagus, Pak. Dikasih tulisan di situ, terima kasih doanya dan sebagainya. Bahkan ada yang ngirimin kitab Yasin, hanya Yasin dengan terjemahannya aja. Yang suka Yasin ngirimin Yasin, jadi berterima kasih atas ucapan belasungkawanya dan sebagainya. Banyak bantu Quran tuh. Saya lagi mikir nih, bagaimana sebelum saya meninggal Quran itu sampai kepada orang yang belum punya Quran. Ya, kalau ada di antara bapak yang belum punya Quran, bilang sama saya kasih. Saya ada satu kardus dari kedutaan yang belum saya berikan kepada orang. Kemarin waktu ada acara reuni alumni pegawai Telekom, teman-temannya Pak John nginep di pesantren Sukabumi, bawa Quran lagi kan. Ini hadiah buat Pak Kiai, buat pesantren. Quran lagi dikasih, padahal semua santri sudah punya Quran. Sampai sekarang masih ada di kamar saya, lagi mikirin siapa yang baru punya Quran, mau saya kasih. Bagus-bagus Qurannya. Karena kalau tidak, nanti di akhirat kita ditanya, kenapa di rumah kamu ada Quran 2, tapi yang kamu baca cuma 1 aja? Kan mubazir itu. Nah, kenapa tidak diberikan kepada orang lain yang belum punya? Karena apa? Innal mubazirina kanu ikhwanas yayatin. Jadi orang yang punya Quran banyak tidak dibaca, mubazir, berarti dia memiliki sifat setan. Ayatnya ayat Quran itu, innal mubazirina kanu ikhwanas yayatin. Orang yang menyia-nyiakan harta adalah saudaranya setan. Kalau saudara lu setan, nyalu kuntilanak, babi lu genderuwo, engkong lu iblis. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi banyak orang yang mengabaikan Al-Quran. Insya Allah kita ini termasuk yang tidak mengabaikan, karena yang kita ngaji di Quran terus. Ya. Saya ngajar di sini cuma Quran hadis saja. Kalau ngajar yang lain nanti banyak khilafiahnya. Ngajar fikih ada, ya, ada yang pakai usuli, ada yang nggak pakai usuli. Jadi pecah kan umat. Ya.
Saya ngajarin Quran aja lah. Makanya kalau ditanya Ustaz ini mazhabnya apa? Mazhab Quran hadis. Ya, kalau dibilang mazhab Syafi'i, belum tentu semua yang kita amalkan ini sesuai dengan Syafi'i. Boleh jadi ada yang Hambali, ada yang Maliki, ada yang Hanafi. Bahkan kalau mau ekstrim, sahabat Nabi gak ada yang pakai mazhab. Orang mazhab Syafi'i lahirnya sudah ratusan tahun setelah para sahabat meninggal, ya kan? Syafi'i muridnya Maliki, Maliki muridnya Hanafi, Hambali muridnya Syafi'i. Itu generasinya tuh bedanya mungkin 20 tahun ya. Kan 20 tahun baru lahir kan gitu. Baru melahirkan manusia. Dan itu jauh setelah sahabat meninggal, generasi sahabat. Jadi mempunyai mazhab itu bukan fardu ain, bukan wajib. Makanya Muhammadiyah kalau ditanya dia nggak punya mazhab Muhammadiyah itu. Walaupun Ustahin bukan Muhammadiyah, Ustahin bukan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah pun banyak kekurangannya. Ustahin ini ingin menempel yang kurang, memangkas yang lebih. Ya, kayak Gontor tuh banyak kekurangannya, banyak kelebihannya. Nah yang lebih kita pangkas, yang kurang kita tambal. Muhammadiyah begitu, apalagi NU juga begitu juga. Makanya kita udahlah tidak Muhammadiyah, tidak NU, tidak Gontor banget gitu. Tapi kita ini Quran hadis. Sehingga hari Sabtu hanya hadis dan Quran yang kita baca. Nah, inilah sesuai dengan janji saya, kita sampai ke ayat yang ke-14. Insya Allah 2 pekan yang akan datang kita baca yang ke-15. Jadi jangan Quran itu dijadikan sesuatu yang mubazir. Ya. Ada orang beli Al-Quran yang selembar, dipajang di ruang tamu kan. Untuk apa? Untuk pajangan supaya dipuji sama tamu, bukan untuk dibaca. Dan 1 lembar tulisannya kan halus Pak, bacanya harus pakai kaca pembesar bacanya baru bisa baca. Nah, itu juga mubazir juga tuh. Ya. Saya punya tuh selembar itu, masih digulung lagi. Ada pertanyaan tentang 5 ayat yang kita baca ini, dari ayat ke-9 tadi ya sampai ayat 14. 10 ya, 10 sampai 14. 10, 11, 12, 13, 14, jadi 5 ayat. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak Uzubillah kalau nggak ada yang nanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada yang nanya karena sarapan ada ya. Sarapan sudah menanti supaya yang sedekah pahalanya nyampe supaya dimakan. Dan bagus kalau makannya di masjid. Jangan dibawa pulang. Karena makan bersama itu sunnah, ya. Jangan tidur bersama aja yang sunnah, tapi makan bersama juga sunnah. Ya, hadis dalilnya itu al-barakatuh ma'al jamaah. Keberkahan itu kalau kita bersama-sama. Tapi kalau sendiri-sendiri nggak ada keberkahan. Prasmanan itu nggak berkah itu, ya. Makanya sendiri-sendiri sambil berdiri lagi kan, sambil duduk, sambil ngerokok. Yang berkah itu kalau kita makan bersama. Kayak Islam Jamaah Tabligh, pakai nampan, nah, duduk sila berempat atau berlima. Nah, kalau ada orang datang sini nih, cukup. Makanan berempat buat berlima cukup. Ya, dagingnya dibagi-bagi. Itulah makna hadis al-barakatuh ma'al jamaah, keberkahan pada orang yang suka kebersamaan. Ya. Makanya saya kalau sarapan ini saya ajak Pak Samsudin, ajak Pak Muji nggak ada hari ini ya. Biasanya suka bertiga itu makannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.